Cuy, lu pernah gak sih ngerasa emosi banget ngebaca berita tentang penjaraan mobil-mobil kecelakaan? Kayak masyarakat kita tuh gak punya empati sama sekali anjir. Ada orang-orang yang lagi kena musibah ya, lagi bad luck. Tiba-tiba ada oknum-oknum yang menjadikan itu sebagai kesempatan untuk mendapatkan rezeki dadakan. Imagine that. Dan gampang banget buat cari berita-berita kayak gini, karena gak sekali dua kali dong gue temukan di media sosial. Lu tinggal search di Google dan banyak banget berita-beritanya. Dari Kompas, fenomena warga jarah muatan truk yang kecelakaan, kebiasaan lama yang terus terulang. Dari Tribun, warga jarah telur berserakan dari kecelakaan mobil pick up, HP hingga dompet korban juga digasak. Imagine, lu lagi sakit-sakitan gitu ya, karena baru aja kena kecelakaan, lu nyari barang-barang lu malah hilang. Pengen ngehubungin anggota keluarga lu malah hilang. Gue jadi takut anjir kecelakaan kalau misalnya pada akhirnya banyak banget berita-berita kayak gini, ya gak sih? Dari Ayo Bandung, miris warga di Labu Sel jarah telur dari mobil pick up yang kecelakaan. HP korban meninggal ikut diambil anjir. Apa gak takut gitu buat di SMS sama orang yang meninggal gitu, sama yang punya HP men. Sedih coy. Indonesia Daily mengintip fenomena penjaraan usai kecelakaan mobil pengangkut durian di Lampung. Nah ini yang lagi rame gitu ya. Soalnya baru beberapa bulan terjadi. Dan lu kalau misalnya lihat bagaimana, muka dari si supirnya ya, itu sedih banget men. Anjir, kita tonton bareng-bareng dulu ya videonya. Mobil tersebut. Oke, jadi dalam ini video beritanya. yang beredar di media sosial ini, warga mengambil durian yang berserakan di jalan maupun yang masih berada di dalam mobil. Bahkan warga membawa karung untuk mengambil durian tersebut. Gak ditolongin, malah justru diambil anjir, sedih banget dah. Sementara sopir hanya bisa terduduk lesu dan pasrah meratapi nasib malang yang menimpanya. Tak hanya durian saja yang diambil warga, tapi juga uang tunai senilai 1,5 juta rupiah. Kayak gak puas gitu sama durian yang udah berceceran di jalan, tetap nyari uang gitu yang ada di mobil, terus abis itu diambil lagi. Please, jangan menjadikan hal kayak gini itu alasan untuk meresing-resingin daerah. Oh karena Lampung bang, oh karena Jawa bang. Enggak, semua daerah pun pernah gue lihat ada berita-berita kayak gini gitu ya. Jadi ini udah permasalahan umum negara kita tercinta anjir. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Banjarmasin, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Minggu 26 Januari malam. Oke. Masyarakat. Ini gue gak siap. Gue gak siap sama ngelihat muka supirnya anjir. Kebayang mulu men, sedih Ini banget. komandan. Iya barusan barang yang diangkut. Ini yang hilang apa? Habis Pak. STNK dan STNK-nya hilang bahkan anjir. STNK truk. uang tunai. Uang tunai berapa? 1,5. Angkut. Sedih anjing. itu klip ya. Bener-bener kebayang men sampai sekarang. Gua nggak kenal beliau itu siapa. Gua nggak punya hubungan darah gitu sama beliau. Tapi kalau misalnya lu lihat dari raut mukanya beliau ya, waktu di jarah itu sedih banget men. Lu gak harus punya hubungan kekerabatan sama orang yang sedang kena musibah gitu. Terus abis itu ditimpa lagi sama musibah yang beruntun. Bukan ditolongin ya, malah justru diambil-ambilin barang-barangnya. Bahkan barang-barang pribadinya sekalipun gak aman men. Dijarah semua dan 1,5 juta komandan. Raib di Tapi gini ya, dalam berita-berita yang benar-benar bisa ngebuat kita desperate banget tinggal di Indonesia, masih ada aja berita-berita yang seenggaknya bisa membuat kita berharap gitu. Kalau misalkan nggak semua orang yang tinggal di negara ini melakukan hal yang demikian. Dan gue baru aja temukan berita tersebut di Twitter, di-share sama kompas.com. Beritanya muncul di Twitter tanggal 17 April 2025. Dan kalau misalnya lihat di websitenya, ini muncul di tanggal 19 April 2025. Ini memberitakan warga Balangan gitu ya, daerah Kalimantan Selatan, yang ngambilin uang berceceran 25 juta di jalan yang gak tahu punya siapa gitu ya. Terus habis itu dikembalikan ke pemiliknya. Video dokumentasinya ada dan lu bisa lihat bareng-bareng, dan kita bakal sama-sama lihat. Kita butuh berita-berita yang kayak gini men. Kita butuh menyebarkan hal-hal positif kayak gini men. Orang tak gugur. Gila, respect buat warga Kalimantan Selatan. Dan semoga ini bisa dicontoh juga sama daerah-daerah yang lain gitu. Uang jatuh dari tas pengendara motor trail.
Please lu jangan komentar, oh kalau misalnya di daerah ini jangan racing dulu. Oke. Kita sebarkan aura-aura positif dari video ini dulu, oke? Man, humanity is still exist lewat video ini, anjir. Warga bantu kumpulkan uang lalu tunggu pemiliknya datang. Anjir, sampai macet loh. Sampai dibantuin Satpol PP, anjir. Nah, ini yang punya nih ya. Orang yang pakai celana pendek ini. 15 menit kemudian datang. Terus habis itu uang yang dikumpulin sama warga-warga berjumlah 25 juta akhirnya dikembaliin. Gokil banget emang. Sekali lagi, humanity still exists. From this video, man. Gue terharu saking jarangnya ngeliat kejadian kayak gini. Gila, pasti bangga banget sih orang-orang dari Kalimantan Selatan kalau misalkan daerahnya rame gara-gara kebaikan seperti ini. Jadi di video ngopi ini sebenarnya gue nggak pengen banyak-banyak ngeberitain tentang sesuatu yang jelek gitu ya. Gue justru pengen seenggaknya ngasih lihat sebuah video yang justru bisa membuat kita tergerak gitu untuk melakukan hal yang baik. Kadang emang orang-orang baik itu yang berperilaku baik susah gitu untuk muncul kebaikannya di internet. Kenapa? Kalau misalnya pada akhirnya ada dokumentasinya, orang-orang tuh pasti sebagian ada yang ngira kayak ria lu cuma pengen nyalon doang kan jadi kepala daerah, pengen jadi influencer lu kayak Willy Salim anjir. Jadi susah buat muncul-muncul video kayak gini, makanya gue seneng banget gitu. Lu juga bisa lihat dari komentar orang-orang gitu di video ini. Pasti ini bukan Jawa dan tuh kan racing gitu. Gue bingung udah masih ada aja gitu loh. Ini kan lagi auranya tuh positif vibes gitu. Come on man, kalau misalnya kita ngomongin soal penjara-penjara tuh gak cuma Jawa dan juga Sumatera, tapi hampir dari semua daerah kayak gitu. Bahkan di Kalimantan pun ada gitu kalau misalnya search di Google. Tapi bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah bagaimana caranya kita bisa mengubah stigma orang-orang ketika emang ngelihat ada musibah gitu ya. Bukannya dikerubunin sampai macet ya. Dan orang-orang yang ngerubunin itu bahkan gak ngebantuin sama sekali, tapi justru malah nolongin si korban. Diamankan barang-barang pribadinya. Terus habis itu kalau misalnya ada muatan ditaruh-taruhin gitu ya. Soalnya kebiasaan gitu sekali lagi. Orang-orang Indonesia tuh pasti harus ngerasain dulu, baru abis itu mikir dan juga muncul empatinya, men. Kayak gak usah jauh-jauh lah konteksnya penjaraan gitu. Coba kalau misalnya konteksnya di demo lah. Orang lagi pada demo gitu. Terus sebagian masyarakat mungkin yang bakal bilang kayak ngapain sih demo, bikin macet doang gitu, ngaruh mah kagak, men. Padahal orang-orang yang sedang berisik itu sedang memperjuangkan hak lu atau anak lu sendiri ke depannya gitu loh, cuy. Susah emang ngebangun empati masyarakat, tapi seenggaknya dengan adanya video-video kayak gini kita mungkin bisa sedikit punya harapan gitu ya. Kalau misalnya nggak semuanya orang-orang itu bisa melakukan hal yang buruk gitu ya. Kok gue terharu ya bagi menemukan telaga bening di tengah padang gersang nan tandus, anjir puitis banget. Semoga orang-orang baik ini jadi inspirasi tersendiri bagi segenap warga. Ya makanya pada akhirnya di video ngopi ini gue pengen ngasih tau ke lu semua kalau misalkan humanity and faith is still exist. Dari berita Kompas, lu bakal tahu kalau misalkan momen langka ini terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Warga setempat menguti uang pecahan 50.000 yang berhamburan di jalan lalu mengembalikan kepada pemiliknya. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu pagi dan sempat terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram Info Banjar, jadi info awal itu di Info Banjar. Terlihat amplop besar berwarna coklat dalam kondisi sobek tergeletak di jalan. Beberapa pengendara turut berhenti dan membantu mengamankan situasi agar lalu lintas tetap lancar. Gotong royong yang sebenarnya dan juga yang diajarkan di buku-buku PKN gitu loh, men, gak cuma teori doang. Bahkan petugas Satpol PP yang kebetulan melintas ikut turun tangan mengamankan uang yang tercecer. Akhirnya kerjanya gak cuma ngegusurin, men, gokil. Salah satu anggota Satpol PP bernama Ernie mengisahkan bahwa saat itu ia dan temannya sedang dalam perjalanan mencari sarapan pagi. Saya dan teman saya mau pergi beli makan pagi, lalu melihat bahwa bapak yang mengejar uang itu supaya kembali ke tempat uang yang jatuh. Setelah uang terkumpul, petugas mencoba mencari tahu siapa pemiliknya dengan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Anjir, gercep banget. Gak perlu waktu berhari-hari gitu, gak perlu kayak buat laporan dulu gitu. Oke, nanti kita bakal proses ya. Enggak, langsung. Mana nih CCTV yang ada? Set. Kita cari tahu nih. Weh, ada nih plat nomornya. Deng, oh ini punya siapa nih? Langsung aja kita kembaliin. Tidak lama kemudian seorang pria yang diduga sebagai pemilik uang datang mengendarai sepeda motor trail. Menurut Ernie, pria tersebut mengaku bahwa tas yang digunakan tidak terlalu rapat sehingga uangnya jatuh di jalan. Pemilik uang tiba di lokasi, warga bersama petugas sudah berhasil mengumpulkan semua uang yang sempat berhamburan. Anjir.
Meski menjual pastinya tidak dihitung, informasi dari warga menyebutkan uang yang terkumpul mencapai sekitar 25 juta dan Kepala Seksi Humas Polres Balangan Ibtu Eko Budi Mulyono membenarkan bahwa uang tersebut telah dikembalikan dalam waktu yang cukup singkat. Gokil. Akhirnya seenggaknya ada berita yang bikin gue semangat hidup lagi di negara ini, man. Itu karena masyarakatnya sendiri. Jadi ya semoga dengan ada video ini dan video ngopi ini bisa menginspirasi lu semua gitu, bisa memotivasi agar seenggaknya kita bisa berperilaku baik dan juga beretika ini sama seperti halnya yang dilakuin sama warga Balangan. Please jangan nyuruh gue untuk nyari tahu gimana pendapat orang-orang TikTok gitu. Gak akan heran gue kalau misalnya pada akhirnya ada yang komentar kayak anjir kalau misalnya gue yang nemu mending gue ambil. Nggak, jangan berperilaku dan juga berprasangka buruk kayak gitu. Yang jelas itu aja mungkin ngopi pada kesempatan kayak ini. Terima kasih banyak udah dengarkan Yeping gue sama beberapa menit. Kita ketemu lagi di next video. Jadi terima kasih banyak. Sampai jumpa. Jangan lupa buat komentar, oke?